Oke, langsung aja ya kita bahas nih. Anda udah kasih detail soal tablet baru Xiaomi, Redmi Pad 2, ada spek, ada harga. Nah, tugas kita sekarang, kita saring infonya, cari tahu apa sih yang paling penting buat Anda dari tablet 11 inci ini. Kita bakal lihat layarnya, performa, fitur lain, sama tentu aja harganya di sini gimana. Oke, siap? Kita mulai dari yang paling kelihatan dulu deh layarnya. Ini 11 inci, panelnya IPS LCD, resolusi udah 25K 2560 x 1600. Tajam lah ya harusnya. Terus ada juga refresh rate 90 Hz, adaptive sync, sama sertifikasi to Friendland. Kedengarannya sih bagus, tapi artinya apa nih buat kita sehari-hari? Nah, ini poin bagus. Resolusi 2,5K itu ya bikin gambar, teks kelihatan jernih. Enak buat baca, buat nonton. Terus 90 Hz, adaptive sync, itu bikin gerakan di layar pas kita scroll gitu atau main game ringan, jadi lebih mulus dibanding 60 Hz biasa. Adaptive-nya itu dia bisa nyesuaiin refresh rate, jadi bisa bantu hemat baterai juga. Kalau sertifikasi to UV itu, intinya soal cahaya biru. Lebih rendah paparannya, jadi mata Anda nggak cepet capek kalau pakai lama-lama, apalagi malam. Nah, buat otaknya dia pakai MediaTek Helio G100 Ultra. Helio G100 Ultra ya. Gimana tuh performanya di dunia nyata? Cukup nggak sih buat kebutuhan kita gitu? Chipset ini masuknya kelas menengah ya. Cukup oke kok. Buat kerjaan harian kayak browsing banyak tab, streaming video HD, buka medsos atau video call, ya lancar. Game-game kasual juga pasti bisa lah. Cuma ya realistis aja, jangan harap main game 3D yang berat banget di setting paling tinggi ya. Jadi ya performa solid lah buat harganya. Tapi ada kompromi jelas kalau Anda itu gamer berat. Oke. Layar sama performa udah kebayang. Sekarang gimana soal pendukungnya? Memori, baterai, audio kan penting juga tuh. Ini ada pilihan RAM sampai 8 GB, storage sampai 256 GB, jenisnya UFS 2.2. Kalau masih kurang ada slot micro SD dukung sampai 2 TB. Gila sih, lega banget ini penyimpanannya. Baterainya juga jumbo nih, 9000 mAh. Katanya bisa tahan 17 jam nonton video. Plus quad speaker Dolby Atmos. Kamera, ya standar aja ya, 8 MP belakang, 5 MP depan. Oke, kita bedah dikit ya. Penyimpanan UFS 2.2 itu ya lumayan penting. Artinya kecepatannya lumayan oke buat baca tulis data. Jadi buka aplikasi, mindahin file gitu, kerasa lebih cepat dibanding tablet lama yang mungkin masih eMMC. Belum selevel UFS 3.0 ke atas sih, tapi ya kerasalah peningkatannya. Soal baterai 9000 mAh, nah ini baru monster. Gede banget. Jarang loh tablet kelas segini baterainya segede itu. Digabung sama quad speaker yang ada Dolby Atmos, itu teknologi suara biar kerasa lebih luas, kayak ngelilingin kita gitu, lebih imersif jadinya. Ini jelas banget jadi perangkat hiburan yang kuat banget. Cocok buat Anda yang suka maraton film tanpa khawatir baterai habis. Tapi ya itu, kamera emang sekadarnya aja. Cukuplah buat foto dokumen atau meeting online. Iya juga ya. Saya ingat dulu pakai tablet baterai kecil, nonton bentar udah deg-degan cari colokan. 9000 mAh ini pasti enak banget. Nah, ini nih bagian yang paling bikin penasaran dari info Anda. Harga di Indonesia. Varian dasar 4 GB 128 GB Wi-Fi only harganya Rp1.999.000. Mulai dijual 4 Juli 2025. Ada juga Redmi Smart Pen dijual pisah Rp699.000 atau ada paket bundling promo Rp2.598.000. Ini murah banget loh kalau dibandingin harga Eropa €199 atau India sekitar Rp13.999 itu berapa ya? Ya segitulah. Betul. Harga Rp1.999.000 itu, agresif banget ya. Untuk spek layar, baterai, sama audio yang dikasih, itu value-nya tinggi. Positioning-nya kuat banget ini di segmen tablet Wi-Fi kelas, ya bisa dibilang menengah ke bawah lah. Tapi, ada tapinya nih. Perlu Anda ingat, ini model Wi-Fi only. Kalau Anda butuh koneksi seluler di mana-mana, ya tablet ini bukan jawabannya. Paling nggak buat model dasar ini. Jadi ini balik lagi ke pertanyaan penting soal nilai buat kebutuhan spesifik Anda gimana. Oh ya, bener juga. Itu Wi-Fi only ya? Terus, gimana soal varian RAM sama storage yang lebih tinggi? Yang 8 GB 256 GB misalnya. Itu masuk resmi nggak sih di sini? Nah, kalau dari info yang ada sekarang sih, varian spek lebih tinggi itu belum resmi masuk Indonesia.
Tapi ya bukan berarti nggak bisa didapetin. Biasanya nanti ada aja jalur impor nggak resmi. Perkiraan harganya mungkin ya di kisaran 3 juta sampai 3,5 jutaan. Atau kalau lihat harga Eropa yang 249 euro, wah bisa jadi 4 jutaan lebih tuh. Tentunya selain lebih mahal, Anda perlu mikirin soal garansi kalau lewat jalur nggak resmi gitu. Jadi ya ada plus minusnya lah antara performa storage lebih tinggi sama harga dan kemudahan servisnya nanti. Oke. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, Redmi Pad 2 ini, apalagi model dasarnya ya, nawarin paket yang menarik banget. Layar oke, tajam, mulus, baterai super awet, audio juga imersif, harganya di bawah 2 juta pas launching. Pilihan yang menarik banget kalau fokus Anda emang tablet Wi-Fi buat hiburan di rumah atau mungkin produktivitas ringan kayak nyatet-nyatet gitu. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda pikirin. Dari semua fitur tadi, mana sih yang paling krusial buat cara Anda pakai tablet nantinya? Apakah Anda bakal lebih sering pakai buat nonton film berjam-jam di kasur? Atau Anda ngebayangin bakal banyak nyatet atau gambar pakai stylus? Atau mungkin ini cuma bakal jadi layar kedua aja buat browsing santai sama baca berita? Nah, dengan mikirin skenario utama penggunaan Anda itu, bakal ngebantu banget buat mutusin. Apa model dasar yang 1,99 juta itu udah pas banget? Atau Anda memang perlu nambah buat paket sama penanya? Atau malah perlu cari varian spek lebih tinggi lewat jalur lain? Itu yang perlu Anda pertimbangkan lagi.